Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan menyampaikan konferensi pers secara virtual terkait penanganan perkara yang dilakukan pada Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Rekan-rekan media sekalian, kami ingin menyampaikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 sampai dengan 2016. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 21 April 2021 Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 11 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 04 garis miring 2021. Dan selanjutnya pada hari ini tanggal 2 September 2021 Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan surat penetapan tersangka nomor Prin 21 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021. Dan kemudian pada hari ini pula Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan surat perintah penahanan nomor Prin 18 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 untuk melakukan penahanan terhadap tersangka H.RDPS bin M selaku mantan Kepala ESDM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2016. Dan saat ini yang bersangkutan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil untuk penahanannya selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 2 September 2021 sampai dengan 21 September 2021. Penahanan terhadap tersangka dilakukan di Rutan Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banjarmasin. Untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian, bahwa kasus posisinya adalah sebagai berikut, bahwa tersangka H.RDPS bin M selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dan saat itu jabatannya sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 sampai dengan 2016 diduga telah menerima hadiah atau janji atau gratifikasi dengan total penerimaan sebesar 27.650.000.000 rupiah. Perbuatan tersangka ini sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 5 ayat 2 junto ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk tersangka hari ini telah dilakukan pemeriksaan dan didampingi oleh penasihat hukum dari tersangka. Dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap tersangka. Namun sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dan hasil dari tim kesehatan dinyatakan bahwa tersangka sehat dan negatif COVID-19. Demikian kira-kira rekan-rekan wartawan sekalian, teman-teman.